Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Parisobidin, mahasiswa dari Universitas Pancasakti untuk NPM yaitu 1842-8002. Untuk jurusan saya mengambil jurusan Sistem Informasi untuk semester yaitu semester 6. Oke, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berhubungan dengan Human Resource Process. Untuk di slide selanjutnya di sini bisa kita lihat ada circle dari Human Resource. Mohon maaf, seperti yang bisa kita lihat dari yang pertama ini ada workforce planning, terus ada recruiting, terus ada organization, socialization ataupun onboarding, terus ada performance management, terus ada training and performance support, terus ada succession planning, terus ada compensation and benefit, terus ada critical skill ya analisis. Yang kawan-kawan lihat ini yaitu circle dari human resource yang bisa kita lihat di sini juga ada, yaitu bisa kalau kita bahasa Indonesia kan yaitu siklus SDM-nya. Hampir sama seperti yang di awal, yang mungkin tiap perusahaan ada yang berbeda. Lanjut, di sini ada fungsi human resource, yaitu menarik ataupun memilih dan merekrut karyawan baru menggunakan informasi dari lamaran, referensi, dan interview. Terus ada mengkomunikasikan informasi terkait dengan posisi baru dan merekrut melalui organisasi. Terus memastikan karyawan memiliki pendidikan yang sesuai dengan sertifikasi untuk mengerjakan tugas mereka dan menangani masalah terkait dengan perilaku karyawan. Terus ada memastikan karyawan mengerti tanggung jawab terkait dengan pekerjaan mereka. Terus untuk seterusnya yaitu mereview kinerja karyawan dan menentukan kenaikan gaji dan bonusnya. Terus mengatur gaji dan kesejahteraan untuk tiap-tiap karyawan dan mengkonfirmasikan benefit yang sesuai dibayar kepada karyawan baru dan karyawan yang ada. Terus mendukung rencana manajemen untuk perubahan di dalam organisasi seperti ekspansi, pensiun, reorganisasi sehingga karyawan yang kompeten tersedia untuk mendukung proses bisnis. Terus ada proses rekrutmen dari pihak departemen mengajukan kebutuhan tenaga kerja ke bagian HR dengan mengisi formulir lowongan yang meliputi informasi posisi jabatan, kualifikasi yang diperlukan seperti sifat jabatan, dan kapan dibutuhkan. Berdasarkan informasi tersebut, di atas bagian HR mengajukan kepada pimpinan perusahaan untuk mendapatkan persetujuan. Informasi dibutuhkan diumumkan di internet agar karyawan yang ada diberi kesempatan untuk mengajukan diri. Jika ada yang sesuai, maka posisi ditawarkan kepada calon eksternal. Proses rekrutmen surat lamaran dikelompokkan berdasar posisi yang dilamar. Berdasarkan spesifikasi pelamar, maka dibuat daftar kandidat potensial. Terus ada calon dapat juga di review dari file lamaran 1 tahun terakhirnya. Terus untuk data terkait kandidat difotokopi kemudian disampaikan ke departemen yang membutuhkan untuk direview. Terus ada bagian yang namanya interview dan penerimaan. Dari pelamar potensial dipilih 3 calon, yaitu HR melakukan kontak dengan pelamar, menjadwalkan interview, dan membuat file untuk masing-masing kandidat. Jika kandidat menerima tawaran interview, HR mengatur perjalanan dan jadwal aktivitas interview. Bagian HR melakukan interview termasuk mendiskusikan pengalaman pelamar dan
pernyataan yang relevan terkait dengan posisi yang dilamar. Supervisor departemen, pemohon melakukan interview, dan karyawan lainnya juga diberi kesempatan berbicara dengan calon. Untuk jabatan yang lebih tinggi dapat diinterview pimpinan manajer atau maupun pimpinan perusahaan. Dari hasil interview, bagian HR mengupdate file terkait apakah kandidat sesuai. Pada kasus tertentu, diperlukan lagi interview yang kedua. Terus bagi bagian HR dan perwakilan departemen meranking peserta. Jika ada calon yang dapat diterima, bagian HR mohon maaf, menyampaikan secara lisan kepada calon jika calon menerima suatu surat panggilan pemeriksaan kesehatan. Jika semuanya sesuai, maka surat penerimaan dikirim termasuk tanggal masuk kerja. Bagian akhir menjadwalkan new employment orientation. Jika tidak ada calon yang sesuai, maka proses rekrutmen dimulai kembali dari awal. Terus ada penilaian karyawan. Setelah karyawan diterima, bagian akhir tetap berkomunikasi dengan departemen terkait untuk memastikan karyawan tersebut memiliki kinerja yang baik. Secara berkala dilakukan penilaian karya untuk karyawan maupun karyawan baru. Penilaian ditandatangani atasan dan bawahan. Jika ada ketidaksesuaian, maka perlu dicantumkan dokumen penilaian di file untuk masing-masing karyawan. Jika kinerja tidak sesuai untuk suatu jangka waktu tertentu, maka file digunakan untuk memperkuat mengapa PHK perlu dilakukan terkait dengan kemungkinan karyawan menuntut perusahaan. Terus ada bagian turnover. Biaya turnover dapat terdiri dari biaya rekrutmen, biaya orientasi dan training, biaya kinerja di tahun awal karena karyawan masih proses belajar untuk menyesuaikan diri. Untuk posisi tertentu, karyawan yang berhenti menyebabkan perusahaan kehilangan pengetahuan maupun supplier ataupun relationship maupun customer relationship. Turnover terkait dengan kompensasi dan kepuasan kerja. Secara berkala, akhir melaksanakan training, melaksanakan evaluation survei, mengumpulkan data dari evaluate exit survei. Bagian akhir memainkan peran penting terkait dengan kompensasi, apakah adil bagi semua karyawan sesuai dengan kompetitif dengan bursa kerja. Terus ada time management ataupun waktu kerja yang diperlukan untuk perhitungan upah karyawan yang dibayar per jam maupun perhitungan lembur. Data terkait dengan waktu kerja juga dibutuhkan terkait dengan akuntansi biaya untuk mencatat waktu kerja karyawan kepada objek biaya. Pencatatan waktu kerja juga untuk izin seperti sakit dan perjalanan dinas. Oke, di sini ada layout processing, yaitu proses pengajian adalah penting untuk memastikan upah dibayar dengan benar dan tepat waktu. Ada elemen penting pada proses payroll adalah penghitungan upah, kesejahteraan, potongan, jam sostek ataupun seperti kalau sekarang BPJS, dan perpajakan. Terus ada travel management. Bagi perusahaan yang karyawannya banyak melakukan perjalanan dinas, maka pencatatan pada PD menjadi hal yang penting. Pencatatan PD ini membutuhkan approval ataupun reservasi kendaraan dan akomodasi. Terus PD membutuhkan perhitungan biaya perjalanan dinas. Terus PD menjadi informasi bagian-bagian kos accounting untuk dan oke. Terus ada training ataupun dan
Development di sini ada training untuk pengembangan yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan kontribusi karyawan kepada organisasi. Terus ada HR merencanakan dan menjadwalkan training yang baik agar training menjadi efektif. Terus ada training dan development adalah penting untuk perencanaan pensiun, perencanaan karir, dan jalan manajemen. Terus ada development program juga meliputi rotasi kerja. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.